Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita lanjut, Bapak Guru minta ketua kelas untuk maju dan memimpin kita semua dalam doa. Ketua kelas silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdamai. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir? Oke, kalau semua hadir beri tepuk tangan untuk kita sekalian. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak Guru minta semuanya merapikan meja dulu. Barang-barang seperti tumbler, kemudian gelas aqua, benda yang tidak dibutuhkan dalam kegiatan belajar sekarang tolong disingkirkan supaya kita punya meja ini dia bersih dan luas untuk kita belajar. Tumbler, kasih dulu tumbler. Oke, tumbler. Aulia. Ya, oke. Oke, kalau sudah Bapak Guru tanya dulu. Menurut anak-anak, kira-kira yang menyebabkan lingkungan kita kotor itu apa saja? Sampah. Apa lagi? Nah, apa tadi? Daun kering, bekas makanan. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi. Kira-kira kalau lingkungan kita kotor, dipenuhi dengan sampah, itu kita nyaman tidak? Iya. Tidak toh? Berarti lingkungan harus. Nah, cara apa yang akan kita lakukan supaya lingkungan kita bersih? Membersihkan kayak bagaimana? Ada kan membersihkan ada yang angkat sampah, menyapu, apa lagi? Apa lagi? Pilih sampah. Oke, sudah. Jadi intinya kalau mau lingkungan bersih kita harus menyimpan sampah atau angkat sampah, pilih sampah. Ini harus dibersihkan. Oke. Sebelum Bapak Guru lanjut, Bapak Guru bagi kelompok dulu. Nanti ambil dulu bagi kelompok. Jadi karena semuanya sudah ada dalam kelompok, Bapak Guru tunjuk saja. Yang ini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan yang di sebelah kiri Bapak Guru ini kelompok 3. Ingat kelompok 1, 2, dan 3. Oke, baik. Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu? Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis AI, iya kan? Atau jenis-jenis kecerdasan artifisial. Ada yang masih ingat jenis-jenis AI itu apa saja? Gemini, apa lagi? Cici, apa lagi? Meta AI, apa lagi? Ya? ChatGPT. Pokoknya ada banyak sekali kecerdasan artifisial yang bisa kita gunakan, baik hanya sekedar untuk hiburan atau untuk membantu pekerjaan. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan salah satu kecerdasan buatan untuk mengelompokkan sampah. Jadi tujuan kita mempelajari materi hari ini adalah supaya anak-anak itu bisa menggunakan kecerdasan artifisial untuk membantu pekerjaan sehari-hari atau untuk mendapatkan informasi. Selain itu, anak-anak juga bisa mengenal dan mengelompokkan jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan.
kan ada banyak sampah tuh di lingkungan dan kita tidak tahu ini sampah jenis apa sih sebenarnya. Kita hanya tahu oh ini plastik, oh yang ini daun, oh yang ini paku atau kabel atau sendok plastik. Tapi kita tidak tahu ini jenis sampahnya jenis sampah apa. Nah hari ini kita akan belajar untuk mengenal dan mengelompokkan jenis-jenis sampah tadi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebelum Bapak Guru lanjut, Bapak Guru mau putar satu video. Bapak Guru minta semuanya menyimak video yang akan Bapak Guru putar karena ini berkaitan dengan materi pelajaran kita pada saat ini. Sebelum Bapak Guru putar video, Bapak Guru minta kalian semua ikut tepuk fokus dulu karena kita mau menyimak video. Tepuk fokus. Dilihat. Didengar. Fokus. Oke. Perhatikan video yang akan Bapak Guru putar. Yang boleh lagi ada yang satu bisi satu atau satu kore satu. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Tetapi walaupun begitu, sampah ini masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sebelum kita mengetahui berapa lama sih sampah ini akan terurai, kita harus tahu dulu jenis-jenis dari sampah. Nah, jenis-jenis dari sampah ada 3 macam. Yang pertama ada sampah alami atau sampah organik. Nah, sampah organik merupakan jenis sampah yang berasal dari alam dan bisa membusuk atau terurai. Nah, sampah organik ini dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk yang menyuburkan tanaman. Sampah organik ini terbagi menjadi 2. Ada sampah organik basah, ini contohnya sisa sayuran, kulit pisang, buah yang busuk, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua ada sampah organik kering. Sampah organik kering ini mengandung sedikit air. Contohnya adalah kayu, ranting pohon, daun-daun, dan sejenisnya. Yang kedua ada sampah tidak alami atau sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini merupakan jenis sampah yang tidak membusuk dan sulit banget untuk terurai. Contoh dari sampah anorganik ini adalah bekas kemasan plastik, sedotan plastik, kaleng minuman, kresek, dan semacamnya. Nah, kemudian yang ketiga ada sampah berbahaya atau sampah beracun. Nah, sampah beracun ini adalah jenis sampah yang berasal dari limbah pabrik atau rumah sakit. Nah, sampah beracun mengandung bahan kimia sehingga jika dibuang sembarangan dapat meracuni ekosistem lingkungan. Contohnya adalah bekas bahan buangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, baterai, dan lain-lain. Nah, itulah tadi 3 jenis sampah yang biasa ditemukan di sekitaran kita. Nah, dari ketiga jenis sampah tadi, kira-kira berapa lama ya sampah itu akan terurai? Yuk kita lihat. Yang pertama, kertas tisu. Ini membutuhkan waktu 2-4 minggu. Kertas koran 6 minggu. Kotak kartus 2 bulan. Baju katun 2-5 bulan. Potongan kayu 1-5 tahun. Kantong plastik 10-20 tahun. Styrofoam 50 tahun atau bahkan lebih atau bahkan tidak akan terurai. Kaleng aluminium ini 200 tahun. Kemudian plastik minuman 400 tahun. Dan sampel yang terakhir adalah botol kaca. Ini lebih dari 1000 tahun atau tidak diketahui lamanya. Bahaya banget kan? Coba deh kamu bayangkan, jika kamu minum dalam kemasan botol plastik pada hari ini, terus kamu buang sampah plastik tersebut di laut atau tertanam di dalam tanah, maka satu botol tersebut akan terurai selama 400 tahun akan datang. Sedangkan usia manusia itu tidak sampai di umur segitu gitu. Nah, itu waktu botol. Bayangkan kalau misalnya ada 100 orang melakukan hal yang sama. Nah, betapa sedihnya makhluk hidup yang ada di tempat tersebut. Atas kesalahan manusia mereka harus mengalami semuanya. Nah, yuk kita buang sampah pada tempatnya. Mulailah dari diri kita sendiri. Oke. Sudah? Nonton video tadi? Sudah. Ya, dari video yang tadi kalian telah simak, apakah ada yang ingin bertanya? Ada atau tidak? Atau semuanya sudah paham? Sudah paham? Oke, Bapak Guru tanya dulu. Yang tadi di video itu, sampah itu terbagi atas berapa?
Tiga. Arti sampah apa saja? Organik, anorganik, dan sampah berbahaya atau beracun. Oke. Kalau sampah organik itu dia terbagi lagi di atas dua ya, yaitu sampah organik yang sifatnya basah dan yang kering. Oke. Lalu satu lagi, tadi kalian sudah melihat itu yang apa namanya, jenis sampah dengan dia punya waktu terurai. Bapak Guru tanya dulu, kalau botol kaca itu dia punya waktu terurai berapa lama? 1000 tahun 1000 tahun tak? atau lebih. Kalau botol plastik tadi 200 tahun tak? Jadi bayangkan kalau kalian habis minum aqua gelas atau mie mineral lalu buang dia punya botol di pinggir jalan atau di laut, itu nanti 200 tahun ke depan baru dia bisa hancur dan terurai. Ya, menurut kalian itu berbahaya atau tidak? Berbahaya. Berbahaya. Oke. Ya, sekarang Bapak Guru mau bagi LKPD untuk nanti dikerjakan dalam kelompok. Oke, sebelum Bapak Guru bagi, jadi nanti sebentar sebelum dikerjakan dibaca dulu petunjuknya, lalu kemudian dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Oke, paham? Ya. Nanti tulis nama-nama kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silahkan baca petunjuk kemudian dikerjakan. Kemudian cari Gemini AI. Gak usah, kenapa? Soal scan barcode. Nah, soal ada, oke, buka dia. Cari Gemini AI. Oke? Kalau sudah bisa masuk, nanti ada yang punya tugas untuk menulis ya. Ada di situ ada tanda tambah, lalu nanti tekan tanda tambah itu, lalu silakan foto sampah yang ada. Kemudian tanyakan di situ. Tanyakan sesuai dengan dia punya apa namanya? Pertanyaannya ada di sini. Jelaskan jenis sampah. Jenis sampah, waktu terurai dan dampak dari sampah di atas. Langsung saja yang ini. Kelompok maju dan mempresentasikan dia punya hasil kerja dalam kelompok. Oke, kelompok mana yang mulai? Kelompok 1 atau kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami. 1. Daun adalah jenis sampah organik. Waktu terurai 2 minggu atau lebih. 2.
dan 3. Apakah ada yang mau bertanya atau tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan dulu. Asli dan Bro, terima kasih. Oke, kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan 2. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan maju. Woi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Jenis sampah styrofoam sampah anorganik. Waktu terurai 500 tahun tidak terurai. Dampak merusak lingkungan dan dapat meracuni makhluk hidup. 2. Daun sampah organik. 2 minggu menunjukkan tanah karena akan menjadi 3. Plastik sampah anorganik 100 tahun mencemari dan merusak lingkungan. 4. Kertas sampah organik sampah 6 bulan emisi gas rumah kaca pecahan air. Lalu, prinsipnya apa lagi? Kasih kesempatan kepada teman-teman yang bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke. Ya, perhatikan. Ya, sebelum Bapak Guru membagikan lembar tes, Bapak Guru mau kita semua tepuk tangan untuk mengapresiasi semua kelompok karena kalian melakukan diskusi dan diskusi dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Bapak Guru akan membagikan lembaran tes formatif untuk anak-anak kerjakan masing-masing ya, bukan lagi kerja kelompok tapi masing-masing. Jadi siapkan pena. Lalu dibaca petunjuknya, dibaca soalnya dengan baik, lalu dikerjakan. Terus deh. Gampang. Mendukung. Oke. Silahkan baca petunjuknya, kemudian baca soalnya, lalu silang jawaban yang menurut anak-anak paling benar. Waktu kalian hanya 4 menit. Oke, mari dulu sudah. Lalu selesai juga.
adalah kita mempelajari tentang sampah, menonton video, mengerjakan LKPD. Apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan dari pelajaran kita? Ada yang mau kasih kesimpulan? Ada? Oke. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah kita harus selalu menjaga apa? Kebersihan. Dari apa? Dari kotoran atau sampah. Kemudian yang berikutnya, sampah itu tergolong menjadi 3 bagian atau 3 kelompok, yaitu sampah apa saja? Organik, anorganik, dan sampah beracun. Oke. Kemudian yang berikutnya, AI atau kecerdasan buatan bisa membantu untuk meringankan pekerjaan manusia, seperti membuat gambar atau video, atau menjawab pertanyaan. Oke? Jadi silahkan anak-anak berkreasi dengan menggunakan AI, bukan hanya di sekolah tapi juga nanti di rumah. Baik, kita lanjut. Ada yang mau memberikan saran atau usul? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Sekarang Bapak Guru akan membagikan lembar refleksi. Nanti anak-anak silakan mengisi lembar refleksi itu tentang perasaan kalian hari ini dan harapan kalian untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalian menulis perasaan kalian hari ini saat belajar coding dan maksudnya perasaan hari ini saat kita belajar tadi dan harapan untuk pertemuan minggu depan itu apa yang mungkin kalian ingin belajar, menggunakan HP atau tidak atau apa saja terserah, silakan menulis. Lembar refleksinya sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan. Jadi yang tadi Guru bilang, lingkungan itu harus tetap dijaga, dia punya apa? Kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan karena akan mencemari atau bahkan bisa meracuni ekosistem yang ada. Contohnya begini anak-anak, misalnya nih kalau yang sering buang sampah di laut, bayangkan laut itu adalah rumah bagi makhluk hidup seperti ikan, udang, kepiting, lalu tiba-tiba misalnya udang sementara duduk santai, tiba-tiba sampah jatuh di atas kepala atau di atas rumah. Kalau kalian jadi udang, apa yang kalian rasakan? Marah kan? Kalau ada orang lempar kamu, marah atau tidak? Marah. Sama kayak kalau kita buang sampah di laut, lalu dia kenal di rumahnya ikan, rumahnya udang, rumahnya kepiting. Kayak begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, karena tadi kita sudah selesai melakukan refleksi, Bapak Guru ingin menyampaikan pertemuan kita minggu depan, kita masih akan menggunakan HP, masih menggunakan Gemini AI, tapi kita akan menggunakan lagi ChatGPT untuk membuat poster dan
promosi terkait Bapak Guru lagi di pertemuan minggu depan kita masih akan menggunakan HP, masih menggunakan Gemini AI, tapi kita akan menggunakan lagi satu AI yaitu ChatGPT untuk dikombinasikan dalam membuat poster dan video promosi tentang cara menjaga lingkungan. Kelompok 1 paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Kalau sudah dipahami, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak Guru minta ketua kelas untuk maju dan memimpin kita dalam doa sebelum pulang. Ketua kelas, silakan.